Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Tema kita saat ini adalah jangan takut. Jangan takut. Tapi dikatakan takutlah akan Tuhan. Lah gimana ya? Padahal jangan takut itu, katanya yang ngitung, ada 365 kali di dalam kitab suci dibilang jangan takut. Berarti 365 hari, karena setiap kita bangun pagi, itu tuh suka ada ketakutan. Wah, takut ini, takut itu, takut hari ini menghadapi masalah ini, takut kurang ini, takut bayar gaji pegawai, takut menghadapi bos, klien, takut anak-anak gimana. Tiap hari itu kita diserang ketakutan. Makanya ada 365 kali dikatakan jangan takut. Tapi seperti yang tadi saya bilang, dibilang jangan takut, tetapi takutlah akan Allah. Jadi gimana gitu? Ternyata takut itu ada 3 macam. Yaitu takut negatif. Kalau takut negatif itu adalah takut kayak fobia gitu. Ada yang takut sama cicak, ada yang takut sama kecoa, ada yang takut sama kupu-kupu, rambutan, kayak takut banget gitu kan. Nah, itu takut yang negatif. Ada yang takut kalau masuk ke kamar, nggak takut gelap gitu. Nah, itu takut negatif. Ada takut yang normal. Takut yang normal adalah kita perlu. Misalnya, orang nyetir, dia itu nyetir 250 km per jam. Wah, kita takut dong. Aduh, kamu pelan dikit. Jadi perlu ada takut yang normal. Karena kalau enggak, kita bahaya gitu. Ada orang kan yang over beraninya, akhirnya dia mengalami banyak masalah karena terlalu berani gitu, di over. Jadi kita perlu juga takut yang normal. Jadi ada takut negatif, takut normal, ada takut yang positif. Takut positif itu adalah takutlah akan Allah. Maksudnya adalah kita takut membuat Tuhan sedih. Kita takut membuat Tuhan berduka cita atas hidup kita. Kita juga takut bikin orang tua kecewa sama kita. Kita takut bikin pasangan kita sedih. Nah, itu takut yang positif. Tapi malam hari ini kita akan membahas yang takut, yang suka ditakut-takutin sama iblis itu. Karena kita tiap hari bergumul dengan ketakutan yang dikirimkan oleh iblis. Beberapa orang tahu saya pernah kena kanker. Ya. Tadi juga si Michael ketemu saya di Singapura, itu biasa saya lagi check up atau berobat. Jadi waktu itu saya udah stadium akhir, very advanced katanya stage-nya, stadium akhir. Dan saya udah di kemo 8 kali, radiasi 25 kali, 4 macam operasi, sumetan, nuklir, pokoknya you name it deh. Udah semua Tuhan izinkan saya lalui, dan berkat kekuatan Tuhan saya bisa lalui. Dan satu ketika dokter berkata, this is miracle, Tuhan menyembuhkan. Nah, waktu itu ada beberapa orang yang sama-sama dengan saya, itu baru stadium 1. Tapi karena ketakutan, itu dropnya luar biasa. Jadi baru divonis stadium 1, dia udah ketakutan. Akhirnya dia masuk rumah sakit 10 hari gak mau buka mata saking ketakutan. Sebentar, setahun meninggal. Jadi kadang-kadang kita malahan takut sama ketakutan itu sendiri, bukan pada masalahnya. Maka kita mesti belajar bagaimana mengatasi ketakutan negatif yang nakut-nakutin hidup kita, yang menggerogoti hidup kita. Kita akan lihat bacaannya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya,
ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Yesus bilang, oke, kalian duluan untuk pergi ke seberang. Ayat selanjutnya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kalau Yesus saja perlu untuk berdoa seorang diri dan sendirian, apalagi kita. Maka kita mesti punya waktu sendirian, waktu hening dengan Tuhan di dalam doa. Supaya doa kita itu tidak monolog. Karena banyak orang doanya monolog. Dia aja yang cerewet ngomong sama Tuhan, habis itu udah selesai. Padahal doa itu adalah dialog. Dua arah antara kita dengan Tuhan. Dan supaya kita dapat mendengarkan Tuhan, kita memerlukan waktu sendirian, waktu hening, mendiamkan pikiran, perasaan kita untuk hening, untuk mendapat pesan, kesan, ide dari Tuhan. Karena di dalam keheningan itu adalah waktu yang paling peka untuk kita dapat mendengarkan Tuhan. Ayat selanjutnya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Itu karena Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi kalau ada angin gitu ya, kemudian dia akan berputar-putar menjadi angin sakal. Dan itu gelombangnya menjadi tinggi. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa bukan jam 1 atau jam 2? Kenapa jam 3 malam? Karena jam 3 malam adalah waktu yang paling pekat. Dari malam itu jam 3 malam. Maka setelah jam 3, mulai jam 4, jam 5, mulai akan jadi terang. Maka ketika mereka sudah dalam kepekatan, ketakutan, masalah jam 3 malam, datanglah Yesus dan berjalan di atas air. Jam 3 malam adalah waktu yang paling pekat, dan setelah itu akan mulai terang. Maka kadang-kadang masalah kita tuh pekat seperti jam 3 malam. Tapi nggak apa-apa, bertahan aja. Karena setelah itu akan sedikit demi sedikit menjadi terang dan dekat dengan terbitnya matahari. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Posternya juga bagus ya, itu Yesus berjalan di atas air. Biasanya orang kalau udah ketakutan itu jadi halusinasi, jadi saru, yang mana Tuhan, yang mana hantu. Jadi itu hantu, padahal Tuhan. Jadi hantu. Nah, karena mereka terkejut dan mereka berteriak-teriak karena takut. Kita kalau takut, nanti Tuhan muncul, kita tuh pikir hantu. Sama seperti Maria Magdalena dikubur saking sedihnya. Tuhan udah muncul disangka tukang kebun. Di mana engkau sembunyikan? Jadi ketakutan ini bisa membuat kita mati karena ketakutan, bukan karena masalahnya sendiri, buat kita jadi halusinasi, membuat kita memikirkan negatif, hantu, padahal itu bisa-bisa Tuhan. Selanjutnya 27.
Puji Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau hati kita ribut, pikiran kita ribut, aduh ntar gimana nih, pandeminya lama banget, ntar gimana, bisa-bisa habis bangkrut, gimana kita bisa kelaparan, anak-anak sekolahnya gimana, bayar listriknya, ribut di hati, di pikiran, di semua. Maka Tuhan berkata, tenanglah, tenanglah. Kita perlu ketenangan di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam hati dan pikiran. Waktu saya kena kanker itu, kan udah berat stadium akhir. Saya tadinya punya asuransi, tapi saya punya masalah keuangan, saya keluar dari asuransi. Zaman itu belum ada BPJS. Jadi saya sakit parah, saya nggak punya asuransi, saya nggak punya uang, saya ada masalah keluarga, saya ada masalah pelayanan. Pokoknya masalahnya tuh kayaknya saya ngadep mana aja semua masalah. Maka ada 2 hamba Tuhan datang pada saya. Kok bisa-bisanya hamba Tuhan ini nggak saling mengenal, tapi mereka kasih pesan yang sama. Ayatnya yaitu, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi kadang-kadang tuh kita punya banyak strategi, banyak khawatir, banyak takut, sehingga ribut di hati, di roh, di jiwa, di pikiran, ribut. Walaupun muka tenang, tapi di sini ribut. Maka Tuhan berkata, be still. Ini juga dikatakan, tenanglah. Mungkin kalau bahasa kasarnya, shut up, be quiet, gitu kan. Karena kita tuh suka ribut, sehingga nggak mendengar ketenangan, damai, dan pesan-pesan dari Tuhan. Karena ribut dengan strategi sendiri. Maka ketika mereka berteriak-teriak ketakutan, hantu-hantu, wow, udah negatif. Tapi Yesus muncul dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika kita menenangkan diri kita menanti-nantikan Tuhan, kita memandang kepada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kesan, akan menasehati kita apa yang harus kita lakukan. Kami itu pelayanan banyak ke daerah-daerah. Pernah satu kali, ini udah belasan tahun lalu, kita ke Sumba. Waktu itu Sumba yang di bagian selatan, jadi kalau terus ke selatan itu Australia. Dan itu masih jarang orang ke sana. Sunsetnya sangat indah. Waktu itu saya tergoda kepengen berenang. Tapi dalam hati itu seperti ada suara, jangan, bahaya. Ada gitu, gak damai. Tapi karena saking indahnya, terus saya mengandalkan diri sendiri, kan saya pintar berenang. Jadi orang-orang yang suka tenggelam tuh yang karena rasa dirinya pintar berenang. Terlalu berani. Teman-teman itu gak ada yang mau masuk di laut. Saya pikir, udah deh, saya masuk sedikit. Aduh, bagus sekali soalnya ya. Saya pikir, masuklah sampai sedada juga gak apa-apa. Jadi waktu saya masuk, saya lagi jalan, itu mendadak ada gelombang, terus pasirnya itu seperti ditarik. Jadi itu pasir seperti sliding gitu. Jadi saya tiba-tiba kesedot oleh pasir gitu ya, tiba-tiba udah di tengah. Dan saya mau berenang balik, itu gak maju-maju. Karena arus dari pantai itu deras, jadi saya udah berenang tuh kayak gak maju. Itu mulai panik. Saya teriak, saya minta tolong, itu karena suara ombak gemuruh gak kedengaran kepada teman-teman. Dan ada teman-teman yang lihat saya begini, disangka saya dadah-dadah, karena mereka pikir saya pintar berenang. Padahal saya udah minta tolong, cuma mereka balas aja. Nah, itu benar-benar saya udah negatif. Saya pikir, aduh, kalau kaki saya kram, saya terseret gelombang, saya udah mati deh saya di tengah laut. Karena
nggak kayak kita mau berenang balik nggak bisa. Akhirnya saya mau menenangkan diri saya gitu ya. Jadi kita itu kalau berenang ya, kalau kita terbalik gini menghadap atas, kita tegakkan semua tuh kita bisa ngapung. Kita bisa ngapung gitu. Jadi saya kayak mengapungkan dirilah di gelombang itu sambil saya menenangkan diri saya berseru kepada Tuhan. Apa yang harus saya buat, Tuhan? Tolong saya, Tuhan. Tiba-tiba ada kesan dari Tuhan. Berenanglah mengikuti arus. Itu ada kayak ide, ada kesan apalah gitu ya. Berenanglah mengikuti arus. Maka ketika arus dari laut datang mau menuju pantai, saya ikutin, saya berenang terus. Ketika arus balik, saya bertahan aja, saya bertahan. Jadi setiap dari laut ke pantai, saya ikutin arusnya, dan akhirnya saya terdampar di pantai jauh dari teman-teman saya. Tapi yang penting saya selamat. Waktu saya terdampar di pantai di pasir itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Maka ketika ketakutan menyerbu kita, tenanglah. Tenangkan hati, pikiran, dan semua, tenangkan. Karena Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Ada yang saya mau sharingkan lagi. Ya, saya kan juga lagi belajar bisnis lah gitu ya. Nah, ada bisnis penangkapan ikan. Jadi saya ada beberapa kapal. Tapi kemarin kena Ibu Susi jadi nggak jalan kapalnya. Pokoknya banyak lah problem pergumulan. Kapal saya itu di Ambon. Nah, ada 2 kapal nggak jalan ini, kita iket gitu ya, kita gandengin, taruh di situ. Tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon. Makanya kadang saya suka deg-degan gitu kalau ada telepon dari Ambon, ada kapal saya di Ambon, di Kendari, suka deg-degan. Aduh, bad news atau apa nih? Karena waktu nelfonnya itu pagi banget atau malam banget. Pagi-pagi saya dibilang oleh kapten saya di sana, Bu, kapal kita dua-duanya itu yang gandengan putus jangkarnya karena ada angin keras, gelombang itu hanyut, Bu. Waduh, jadi itu ombak lagi tinggi sampai tali jangkar itu putus. Dan 2 kapal ini hanyut ke laut lepas. Itu nggak ada yang berani untuk melaut karena ombak tinggi. Jadi biasa kalau ombak tinggi itu tidak diizinkan untuk melaut gitu. Jadi nggak bakal dikasih untuk berangkat. Nggak ada yang bisa tolong. Pegawai-pegawai saya udah anak buah kapal, aduh gimana Bu, udah pada nangis. Saya mesti menenangkan mereka, maka saya bilang udah, kita berdoa aja kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sekarang udah gak ada yang bisa nolong kita kecuali Tuhan. Tenang aja, saya bilang. Tenang. Memang saya udah belajar, ya. Saya sudah belajar bahwa pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Saya hanyalah pengurus, pengelola daripada perusahaannya Tuhan. Saya cuma pegawainya Tuhan. Cuma pengelola atau pengurus. Bisnis ini miliknya Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan, ini hanyut. Kapalnya gimana? Udaranya buruk. Hanya kepadamu saya dapat minta tolong. Saya hanya dapat berseru kepadamu, Tuhan. Kan harga satu kapal itu mahal. Itu ada gangguan tuh, halusinasi. Wah, udah lepas deh. Udah ke Australia kali itu kapal, ke mana lah, ke Taiwan barangkali, hanyut di laut lepas, samudra, ada macam-macam. Tapi saya berusaha menenangkan diri. Saya berseru kepada Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Dan saya berkata, Tuhan, ini kapal milikmu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berkuasa untuk
menolong dan menyelamatkan. Bagaimana caranya? Engkau Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Maka waktu mungkin setengah hari kemudian, saya dapat kabar lagi dari Ambon. Bu, itu mujizat, Bu. Itu 2 kapal katanya terdampar di satu pantai di mana gitu ya. Selamat, Bu. Kapalnya terdampar. Coba bayangin, gelombang gede gitu, bukannya dia ke laut lepas, kok malah dia kemana, terus terdampar di satu pantai. Itu mujizat. Saya dikirim fotonya. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Maka apapun badai di dalam hidup ini, tenanglah. Tenanglah. Ada Yesus. Ada Yesus yang maha kuasa, yang maha mampu, maha segalanya. Dan kita fokus kepada Tuhan. Dan di dalam segala badai dalam hidup ini, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Selanjutnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ini selalu proaktif. Dia lihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Saya juga Tuhan. Kalau memang engkau, biar aku juga berjalan di atas air. Dan selanjutnya 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan kita itu spesialisasi di dalam mujizat, di dalam hal-hal yang tidak mungkin. Tuhan Yesus spesialisasinya. Maka kalau kita buka hati kita, kita buka wawasan kita bahwa Yesus itu luar biasa melebihi akal dan pikiran kita, kita bisa menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Maka Petrus mengalami, dia berjalan di atas air. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi takut itu menenggelamkan. Menenggelamkan iman, menenggelamkan damai sejahtera, menenggelamkan sukacita, menenggelamkan kebahagiaan. Takut itu bahaya, takut yang negatif. Ketika Petrus takut, dia mulai tenggelam. Jadi kalau Petrus fokusnya kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia fokus pada keadaan, air, gelombang, maka diserbu oleh rasa takut, dia mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Ini luar biasa. Saya senang sekali dengan ayat ini. Dia bilang, segera, segera, segera. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Tuhan Yesus tuh segera mengulurkan tangan. Dia gak terbalik, dia gak cuman, dia nasihatin dulu, kamu kenapa sih udah lihat hebat-hebat kok kurang percaya, kenapa bimbang? Dinasihatin dulu baru ditolong. Enggak. Tapi Tuhan Yesus segera menolong, baru setelah itu Tuhan Yesus menasehati. Maka jangan kita fokus sama kesusahan, masalah, dan kesulitan. Kita fokus kepada kemahabesaran Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita dari segala badai di hidup kita, yang sanggup menolong hidup kita. Sesulit apapun, Yesus adalah juru selamat. Dia sanggup menolong, mengeluarkan kita daripada segala masalah hidup kita. Kalau kita lihat sama masalah, kita bisa takut dan kita mulai tenggelam. Kalau kita begitu, kita angkat lagi wajah, kita pandang pada Yesus, supaya kita jangan dikuasai dan digrogoti oleh ketakutan. Selanjutnya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Selanjutnya,
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya juga waktu saya kena kanker dan semua itu, kalau saya sedang memandang periksaan dokter, raport saya merah, ininya kurang itu, saya langsung mau tenggelam, ketakutan. Kalau saya lagi, ntar bayarnya gimana, saya mulai tenggelam. Tapi saya berusaha untuk mengangkat wajah saya, memandang fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya saya nggak tenggelam di dalam ketakutan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, waktu itu saya ingat, kalau saya lagi mau tenggelam oleh ketakutan, saya keluar dari kamar. Waktu itu saya berobat di Singapura, saya suka jalan-jalan di Botanical Garden. Saya memandang ke langit yang luas banget. Biasa kalau saya takut tuh saya keluar memandang ke langit luas, supaya hati saya juga jadi luas. Langit yang luas ini luar biasa besarnya, apalagi Pencipta. Maka kalau kita memandang pada kebesaran ciptaan, apalagi Pencipta, maka masalah kita jadi kecil. Maka kita mesti banyak mengangkat wajah kita, memandang alam semesta yang luas, atau melihat detailnya bunga-bunga, atau melihat luar biasa indah warnanya burung-burung. Kupu-kupu aja yang hidupnya nggak sampai seminggu, kupu-kupu itu cuman berapa hari hidupnya, Tuhan lukis dengan detail dan indah. Masa Tuhan nggak pedulikan detail dari hidup kita? Kalau ketika saya memandang langit yang luas, hati saya jadi luas, dan saya fokus pada kebesaran Tuhan, bukan pada masalah saya, maka saya kuat untuk menghadapi badai di dalam hidup ini. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus menampakkan semua kuasa dan kemuliaannya, dan mereka menyembah dia, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita lihat ayat selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saya diserang ketakutan, kadang-kadang mesti bayar gaji gimana nih besok, suka diserang ketakutan, nanti bulan depan gimana, banyak deh ketakutan. Maka kalau saya mulai takut, saya tahu ini bukan dari Tuhan, atau saya takut apa, saya dalam nama Yesus, roh ketakutan ini bukan dari Tuhan. Saya usirnya engkau semua roh ketakutan, karena roh dari Tuhan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau ada roh-roh ketakutan negatif menyerang kita, kita usir, karena itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Dia mampu menolong, mampu memberi jalan keluar, mampu memberikan pertolongan. Dia mampu. Dia adalah Allah yang ajaib, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Rohnya itu adalah roh Allah. Jadi ada Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi waktu itu juga saya pikir, ada Yesus lebih besar dari kanker. Ada Yesus yang lebih besar daripada masalah-masalah saya. Karena Yesus namanya adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mulai persembahkan hidup saya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan yang gak ada gaji, gak ada perpuluhan, gak ada karir. Di Katolik kan kita gak ada karir. Kalau di gereja lain kali bisa jadi pendeta pembantu, pendeta apalah,
dapat perpuluhan, gaji. Di Katolik nggak ada. Tapi karena Tuhan mengajak saya pelayanan di sini, maka saya persembahkan hidup saya. Itu saya melayani Tuhan mulai tahun 80. Jadi tahun ini sudah kurang lebih 41 tahun saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya ingin saksikan betapa luar biasa ajaib kalau saya mau cerita tentang bagaimana Tuhan cukupkan, bagaimana Tuhan tolong, mujizat. Kita semua pasti sudah mengalami. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jadi waktu tadi akhirnya Tuhan sembuhkan saya dari kanker, biaya obat 1,5 miliar lebih barangkali Tuhan cukupkan secara ajaib. Saya nggak minta-minta, nggak gimana, ajaib lah. Bahkan saya masih bisa nyumbang kemana-mana. Kemudian Tuhan pulihkan keluarga, Tuhan pulihkan pelayanan. Luar biasa, luar biasa. Maka jangan seperti Petrus. Saya pernah seperti Petrus, mandang badai dan gelombang, saya tenggelam. Tapi ketika saya mengangkat wajah, Tuhanku mampu untuk mengeluarkan aku daripada badai ini. Tuhanku mampu meredakan segala badai di dalam hidup ini. Semua badai di dalam hidup kita ada kadaluarsanya. Badai pasti berlalu. Gak selama-lamanya masalah. Maka kita bertahan. Kita pandang pada kekuatan Tuhan. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kita keluar lebih daripada pemenang. Kita punya Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala masalah. Dan kita punya Tuhan yang sanggup meredakan segala badai dalam hidup ini.